Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Terima kasih untuk Anda pemirsa setia yang mengikuti dan menonton inspirasi Mata Ketiga. Mata Ketiga akan membawa Anda memandang dunia. Pada kesempatan kali ini, Mata Ketiga menyajikan kisah tentang keajaiban darah suci mantan Uskup San Gennaro dan nubuat Buddha raksasa tanpa kepala. 16 Desember tahun ini jatuh pada hari Rabu. Hari Rabu ini bukanlah hari yang baik bagi Napoli, Italia. Karena pada hari Rabu ini, darah suci mantan Uskup San Gennaro gagal mencair. Fenomena ini menjadi pertanda bencana bagi penduduk setempat. Apa sebenarnya yang terjadi? Berikut Mata Ketiga akan membahasnya bersama pemirsa. Keajaiban darah suci. Darah suci itu berasal dari seorang umat Katolik bernama Gennaro. Demi kepentingan rakyat Napoli, Gennaro menjadi martir dan dieksekusi oleh penguasa saat itu. Setelah dibunuh dan saat darahnya masih dingin, masyarakat Napoli mengumpulkan darahnya dan menyimpannya di dalam gereja dan menamai gereja San Gennaro. Kini gereja tersebut telah menjadi gereja utama Napoli. 1800 tahun telah berlalu, tapi darah jemaat suci ini masih segar seperti darah hidup dan disebut darah suci. Hal yang membingungkan adalah darah yang normal umumnya akan membeku dalam waktu 8 menit, apalagi dalam waktu 1800 tahun. Jadi fenomena darah suci itu hanya bisa disebut mukjizat, tapi di mata ateis itu adalah misteri. Misteri lain yang tak terpecahkan adalah darah suci itu dalam keadaan beku. Pada 19 September 2020, darah itu akan mencair menjadi darah segar. Oleh karena itu, para jemaat pada hari itu secara spontan akan berkumpul di kapel, yakni sebuah bangunan yang digunakan sebagai tempat untuk persekutuan dan ibadah. Darah suci dikeluarkan oleh uskup yang paling dihormati di kota. Jika darah suci mencair pada saat itu, segenap rakyat kota akan menyambut gembira. Sebaliknya jika tidak mencair, itu pertanda buruk dan akan membawa bencana bagi Napoli bahkan dunia. Untuk itu, banyak jemaat yang taat akan berdoa siang dan malam tanpa makan atau minum sampai darah kudus itu mencair. Belakangan diketahui bahwa darah suci juga akan mencair pada hari Sabtu pertama bulan Mei dan 9 Desember. Darah suci biasanya bertahan selama beberapa hari setelah mencair, kemudian membeku kembali. Karenanya darah suci ini sekarang selalu dipantau 3 kali setahun. Sejak tahun 1389, Sabtu pertama bulan Mei 19 September dan 16 Desember setiap tahun, gereja akan mengeluarkan wadah berisi darah suci agar para jemaat dapat menyaksikan darah suci mencair yang disebut keajaiban San Gennaro. Itu adalah ritual keagamaan yang sangat penting di daerah setempat setiap tahun. Namun setelah darah suci itu mencair pada Mei dan September lalu, pada pagi hari tanggal 16 Desember 2020, darah itu belum juga mencair setelah dikeluarkan. Pastor Vincenzo Di Gregorio menyatakan bahwa darah suci masih dalam keadaan padat dan tidak mencair sejak dikeluarkan. Meskipun pagi itu telah berdoa selama beberapa jam dan misa khusus pada sore harinya, tapi darah suci tidak jua mencair. Warga setempat percaya bahwa selama darah suci berhasil dicairkan dalam ritual 3 kali dalam setahun, maka tahun yang akan datang akan lancar dan jarang terjadi gejolak atau bencana. Sebaliknya jika tidak terjadi likuifaksi, itu merupakan pertanda buruk. Artinya akan banyak bencana alam, peperangan, penyakit, kelaparan dan bencana alam serta malapetaka akibat ulah manusia di tahun mendatang. Oleh karena itu, ketika darah suci tidak mencair pada 16 Desember 2020 lalu, masyarakat setempat menjadi cemas. Itu adalah pertanda bencana dan khawatir akan terjadi bencana yang mengerikan di kemudian hari. Menurut media asing, dalam 2 ritual di bulan Mei dan September 2020 lalu, darah suci berhasil dicairkan dengan lancar dan terjadi semasa COVID-19. Namun darah suci tidak mencair pada pagi tanggal 16 Desember 2020. Pastor Vincenzo Di Gregorio menyatakan bahwa meskipun jemaat telah berdoa bersama dan bahkan mengadakan misa khusus, tetapi darah suci tidak mencair sampai akhir misa malam.
Para jemaat sangat tegang melihat situasi itu. Mereka khawatir itu adalah pertanda bencana yang akan segera terjadi dan dapat terjadi sesuatu yang mengerikan di masa depan. Jika ada yang perlu dicairkan, maka itu adalah hati masyarakat, kata pastor. Konon katanya, ada beberapa kasus darah suci yang tidak mencair di masa lalu dan yang paling terkenal terjadi sekitar tahun 1940. Darah suci tidak mencair pada saat itu, kemudian pecah Perang Dunia Kedua. Napoli juga dibom oleh sekutu selama perang. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 1980. Gempa Irpinia dengan kekuatan magnitudo 6,9 terjadi di Italia Selatan yang menyebabkan hampir 2.500 orang tewas. Nubuat Buddha raksasa tanpa kepala. Selanjutnya mata ketiga akan sajikan sebuah kisah sejenis yang tak kalah menarik, yakni tentang ramalan yang diwariskan dalam sejarah Tiongkok kuno. Pertama adalah tentang seorang biksu bernama Liu Shahe yang terkenal semasa dinasti Qin Timur yang berkuasa periode 317 sampai 420. Liu Shahe adalah salah satu biksu pertama dalam sejarah Tiongkok yang pergi ke India untuk mengambil kitab suci Buddha, jauh lebih awal 230 tahun sebelum Tang Xuanzang atau Xuanzang 602 hingga 664, seorang biksu terkemuka semasa dinasti Tang, salah satu dari 4 penerjemah kitab suci agama Buddha. Menurut legenda, biksu Liu Shahe memiliki kemampuan prediksi yang luar biasa. Setiap hal yang diprediksinya selalu menjadi kenyataan. Di antaranya prediksi yang paling banyak tersebar adalah ramalannya tentang patung batu Buddha di Gunung Yurong. Menurut catatan sejarah, pada tahun 435 Masehi saat Kaisar Taiwu berkuasa semasa dinasti Wei Utara, Liu Shahe melakukan perjalanan melalui prefektur Fanhe Liangzhou, sekarang adalah provinsi Kansu. Di Suimokuan Chiaojiachuang, Kabupaten Yongchang, 170 km sebelah barat Wuwei, biksu Liu Shahe memberi penghormatan ke puncak Gunung Yurong ketika dia tiba di sana. Orang-orang yang lewat pada saat itu yang tidak tahu dengan sikapnya kemudian bertanya kepadanya. Biksu Liu Shahe meramalkan pada saat itu, sebuah patung Buddha berukuran besar akan muncul di tebing ini. Jika patung Buddha dipersiapkan dengan baik dalam keadaan utuh, dunia akan damai sentosa dan sehat sejahtera. Sebaliknya jika cacat, segenap negeri akan bergolak dan rakyat hidup sengsara. Setelah itu biksu Liu Shahe melanjutkan perjalanannya ke barat. Pada tahun kedua atau tahun 436 Masehi, biksu Liu Shahe meninggal di kota Chiuquan, Provinsi Kansu, Tiongkok sekarang. Prediksi biksu Liu Shahe beredar luas saat itu. Meskipun orang-orang pada saat itu ragu dan kurang yakin dengan ucapannya, tapi mereka semua menunggu saat prediksinya terbukti. Patung Buddha cacat, dunia bergolak, rakyat menderita. Dalam sekejap, lebih dari 80 tahun pun telah berlalu. Semasa Yuan Shu, Kaisar Xiaoming dari dinasti Wei Utara masa kekuasaan tahun 510 hingga 528, suatu hari tiba-tiba guntur dan kilat menyambar tebing hingga berguncang dan terdengar gemuruh keras. Sebuah patung Buddha tanpa kepala tiba-tiba muncul dari gunung. Saat inilah orang-orang tiba-tiba teringat ramalan biksu terkemuka Liu Shahe ketika itu. Patung Buddha yang tidak sempurna atau cacat menandakan kemerosotan dan dunia bergolak. Warga setempat semuanya pun menjadi panik dan segera mengumpulkan pengrajin membuat kepala Buddha. Tetapi anehnya kepala Buddha itu selalu jatuh setelah dipasang dan kejadian itu selalu berulang. Patung kepala Buddha itu selalu terlepas saat dipasang. Mungkin ini kehendak Tuhan, jadi para pekerja pun menyerah. Belakangan selalu terjadi bencana alam dan bencana akibat ulah manusia. Rezim Kaisar Wei Utara pun merosot dan bertindak kejam. Segenap negeri bergolak dan rakyat hidup sengsara. Di istana kerajaan Wei Utara, Kaisar Xiaoming wafat. Setelah itu terjadi peristiwa berdarah Heyin, pembantaian keluarga kerajaan yang direncanakan dan dilakukan oleh keluarga Raja Taiyuan.
Curong dari dinasti Wei Utara yang memimpin pasukannya mengambil alih istana dan membunuh semua kerabat raja serta lebih dari 2000 pejabat. Akhirnya Wei Utara terpecah menjadi Wei Timur dan Wei Barat. Tahtanya berturut-turut diwariskan kepada rezim Qi Utara dan Zhou Utara. Semua peristiwa yang terjadi ini membuktikan prediksi biksu terkemuka Liu Shahe semasa hidupnya. Patung Buddha yang sempurna, dunia aman sentosa, rakyat hidup sejahtera. Lebih dari 30 tahun kemudian, pada suatu malam di masa Kaisar Yu Wenyu dari dinasti Zhou Utara pada tahun 557 Masehi, di Cilirun yang merupakan tanah nirvana atau tempat meninggal biksu Liu Shahe, tiba-tiba terlihat kilauan cahaya. Orang-orang yang penasaran kemudian mencari tahu dan menemukan sebuah batu besar berupa patung kepala Buddha. Kejadian ini pun seketika membuat geger masyarakat daerah Hesi. Patung kepala Buddha itu kemudian dibawa ke kuil Buddha, setelah itu dipindahkan ke Gunung Yurong 200 mil jauhnya. Ketika para biksu memasang kepala Buddha di atas leher patung itu, sesuatu yang ajaib kembali terjadi. Ketika kepala Buddha menyentuh pundak patung Buddha hanya beberapa meter jauhnya, patung itu tiba-tiba terbang sendiri ke leher dan terpasang secara sempurna. Sejak saat itu, negeri damai sentosa, rakyat pun hidup sejahtera. Belakangan kaisar dari dinasti Zhou Utara mengetahui hal itu, lalu mengutus pejabat kerajaan untuk memeriksanya. Pada tahun 561 Masehi, sang kaisar menurunkan titah meminta warga Liangzhou, Kanzhou, dan Suzhou membangun kuil bagi patung Buddha. 3 tahun kemudian setelah dibangun, kaisar memberi nama kuil itu dengan nama Rui Xiang. Setelah itu, kuil banyak dikunjungi jemaat Buddha untuk ibadah. Kepala Buddha jatuh lagi, menandakan dunia bergolak. 10 tahun kemudian, suatu malam di masa pemerintahan Kaisar Yu Wenyong dari dinasti Zhou Utara masa tahun 572 Masehi, kepala Buddha tiba-tiba jatuh. Para biksu terkejut dan segera melaporkan hal itu ke istana kerajaan. Kaisar mengirim pejabat istana untuk memeriksa dan mengadakan ritual pemasangan kepala patung Buddha. Namun kepala Buddha yang sudah dipasang kembali di siang hari akhirnya jatuh lagi dengan sendirinya di malam hari. Kejadian itu terjadi secara berulang. Pada tahun 574 Masehi kemudian, Kaisar dinasti Zhou Utara memerintahkan untuk memusnahkan kuil Buddha di seluruh negeri, dan dinasti Zhou Utara sendiri akhirnya hancur juga seiring dibakarnya kuil Rui Xiang. Orang-orang menjadi lebih yakin akan ramalan biksu Liu Shahe ini. Setelah berdirinya dinasti Sui, di bawah kepemimpinan Kaisar Wen, ajaran Buddha berkembang kembali. Kuil Rui Xiang dibangun kembali, dan entah sejak kapan, patung kepala Buddha kembali menyatu secara sempurna. Rakyat seluruh negeri hidup damai sentosa di bawah kepemimpinan Kaisar Wen dari dinasti Sui. Pada tahun 609 Masehi, Kaisar yang dari dinasti Sui berkunjung ke Hesi. Secara pribadi mengunjungi Rui Xiang atau kuil Buddha dan mengganti nama kuil Rui Xiang menjadi kuil Kantung, dan menurunkan titah untuk memperluas area kuil dan memerintahkan rakyat segenap negeri untuk mencontoh Rui Xiang. Kuil Kantung menjadi terkenal ketika itu. Pada tahun ke-10 yakni tahun 644 Masehi di era dinasti Tang, muncul pertanda baik dengan hadirnya burung phoenix dekat kuil Rui Xiang. Kaisar Tang Taichung atau Li Ximin dari dinasti Tang mengirim utusan ke kuil Kantung untuk memberikan persembahan. Setelah itu biksu Buddha Xuanchang yang baru kembali dari perjalanannya mengambil kitab suci Buddha melafalkan kitab suci di kuil ini. Di masa dinasti Yuan dan Ming, kuil Kantung yang telah berganti nama menjadi kuil Sengrong secara bertahap menjadi redup dengan ditinggalkannya jalur sutra. Pada tahun 1953, kuil Sengrong dihancurkan. Lalu bagaimana situasi patung Buddha di daratan Tiongkok saat ini? Bentuk asli kuil Sengrong tidak lagi terlihat. Di aula utama kuil Sengrong yang baru dibangun, terdapat dinding batu dengan patung Buddha Rui, sedangkan kepala Buddha disimpan di museum setempat.
patung Buddha Rui kembali tampak tidak utuh. Itu menunjukkan bahwa masyarakat berada di dunia yang penuh gejolak dan gelap. Ketika Dharma Buddha muncul kembali di tanah Tiongkok, kepala patung Buddha Rui akan kembali menyatu dan menunjukkan keajaibannya. Nah pemirsa, cukup sampai di sini dulu topik hari ini. Di episode berikutnya Mata Ketiga akan menyajikan kisah-kisah baru yang lebih menarik. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Jangan lupa kunjungi selalu channel Mata Ketiga untuk mengetahui informasi tentang peristiwa misterius lainnya. Jika Anda punya usul dan pendapat, silahkan tinggalkan komentar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Salam.